lagi bersama saya dengan Pak Dimas. Kali ini kita akan membahas tentang masa pemerintahan Daendels di Indonesia. Oke, Daendels adalah seorang Belanda Prancis yang berperan penting dalam proses penjajahan di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas tentang video tentang Daendels, adapun capaiannya adalah yang pertama, melalui literasi, diskusi, kunjungan langsung ke tempat sejarah, dan penelitian berbasis proyek kolaboratif, Sadidik mampu mengasih serta mengevaluasi berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia yang dapat dikaitkan dan dihubungkan dengan berbagai peristiwa lainnya yang terjadi di dunia pada periode yang sama, meliputi kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai masa Daendels gitu ya. Tujuannya adalah melalui penggunaan pengamatan gambar dan video, Sadidik mampu menganalisis masa pemerintahan Daendels di Indonesia dengan benar. Oke, sebelum kita masuk mengenai masa pemerintahan Daendels, kita harus tahu dulu siapa itu Daendels. Nah, Daendels adalah seorang Belanda dengan nama Herman Willem Daendels, lahir di Belanda 21 Oktober 1762 dan meninggal di Pantai Gading 2 Mei 1818. Dia adalah seorang pemberontak Belanda revolusioner dan merupakan pendukung revolusi Prancis. Dia kemudian bergabung pada pasukan militer Batavia Republikan pada tahun 1795 dan menjadi kepala unitarian yang bertugas menyusun undang-undang Belanda. Lalu ia bertugas mempertahankan provinsi Friesland dan Groningen dari serangan Prusia pada tahun 1806 dan ditunjuk oleh Louis Napoleon atau Raja Belanda sebagai Gubernur Jenderal pada tahun 1808 dengan tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Nah, lalu kenapa sih kok Daendels bisa tiba di Indonesia? Ada 3 peristiwa besar yang ada di Eropa yang membuat pada akhirnya Daendels bisa ada di Indonesia. Yang pertama adalah Revolusi Prancis pada tanggal 5 Mei 1789 dan sampai dengan 9 November 1799, di mana pada revolusi ini Raja Louis XVI digulingkan oleh rakyat Prancis karena dianggap sebagai raja sangat otoriter dan sangat membahayakan kehidupan warga negaranya. Lalu kemudian setelah Louis Napoleon digulingkan, kondisi Prancis tidak baik-baik saja, ya kan? Kemudian muncullah pemerintahan teror hingga muncullah seorang tokoh yang dianggap sebagai pahlawan yaitu Napoleon Bonaparte. Nah, Napoleon ini mengobarkan perang di seluruh Eropa dengan tujuan menyebarkan paham revolusi Prancis dan memperluas wilayah Prancis di Eropa. Nah, perang ini pada akhirnya membuat Prancis harus berhadapan dengan beberapa negara seperti Inggris, Prusia, dan Rusia. Nah, dalam perang Napoleon ini, Prancis itu mulai menginvasi beberapa negara termasuk Belanda, sehingga pada akhirnya Belanda bisa dikuasai oleh Prancis, dan setelah berhasil menguasai Prancis, Napoleon menunjuk adiknya Louis Napoleon untuk berkuasa di Belanda pada tahun 1806. Nah, pada saat masa berkuasanya Louis Napoleon inilah Daendels yang seorang pendukung revolusi Prancis yang merupakan orang Belanda ditunjuk oleh si Louis Napoleon untuk menjaga koloni Belanda yang ada di Hindia Belanda dari serangan Inggris, karena tadi saya bilang Inggris merupakan musuh dari Prancis dalam revolusi Prancis, dalam perang Napoleon. Nah, lalu apa kebijakannya? Oke, lalu apa kebijakan Daendels ketika berkuasa di Indonesia? Yang pertama di bidang pemerintahan. Yang pertama adalah membatasi kekuasaan Raja Pribumi. Nah, sesuai dengan tujuan Daendels, yaitu selain sebagai untuk mempertahankan Jawa, dia juga memiliki tugas untuk menyebarkan paham revolusi Prancis, di mana dalam revolusi Prancis ada 3 hal, yaitu liberté, égalité, dan fraternité, di mana 3 hal itu sangat tidak mendukung namanya feudalisme. Pada akhirnya membuat Daendels memiliki kebijakan yaitu membatasi kekuasaan Raja Pribumi. Lalu membagi Jawa menjadi 9 prefektur dan bupatinya menjadi pegawai kolonial yang digaji. Ekonomi meningkatkan penanaman tanaman ekspor, melakukan penjualan tanah kepada pihak swasta dan meningkatkan perolehan keuntungan dari pajak. Di bidang hukum, Daendels memisahkan 3 jenis peradilan, pribumi, orang asing, dan orang timur asing. Melakukan pembatasan praktek korupsi dan melakukan penambahan jumlah pengadilan yang ada di Jawa. Di bidang pertahanan, dia membangun jalan raya pos dari Anyar hingga Panarukan, membentuk Legio Mangkunegara, dan membangun benteng dan tempat persenjataan. Ini semua bertujuan untuk menghadapi serangan Inggris
serangan Inggris yang akan mencapai Jawa. Lalu setelah dia berkuasa, ternyata Dendles itu ada beberapa orang yang tidak sesuai dengan pemerintahan Dendles, sehingga munculkan perlawanan, yaitu adalah perlawanan Raden Rangga pada tanggal 20 November sampai dengan 17 Desember 1810 dan perlawanan Bupati Sumedang atau yang kenal sebagai dengan nama Pangeran Cornel. Nah, dua perlawanan ini muncul karena akibat Dendles membuat kebijakan membangun jalan raya pos tadi, di mana ketika membangun jalan raya pos itu melakukan kerja paksa. Gitu ya. Nah, dampaknya apa? Dampak dari pemerintahan Dendles adalah yang pertama, ada dendam dari penguasa pribumi dan rakyat Indonesia, munculnya berkembangnya tanah-tanah milik swasta dan pemberitaan yang dialami oleh rakyat. Nah, itulah tadi dampak dari masa Dendles yang ada di Indonesia. Sekian video saya pada hari ini dan sampai jumpa pada video berikutnya.